Bayangkan, harga kebutuhan pokok naik, tetapi di saat yang sama mencari pekerjaan masih terasa sulit. Kondisi ini bukan hanya dialami oleh individu, tetapi merupakan fenomena ekonomi yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Halo semua, perkenalkan nama saya Laila Maudia dengan NIM 06031282429056 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi ekonomi makro mengenai inflasi dan pengangguran beserta studi kasus nyata yang terjadi di Indonesia. Terhitung sejak Sabtu lalu, pemerintah resmi menaikkan harga BBM subsidi dan non-subsidi. Kenaikan harga BBM berdampak pada kenaikan harga sejumlah bahan pokok termasuk beras. Sabtu lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax. Harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi berlaku mulai hari Sabtu lalu pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Adapun kenaikan harga BBM bersubsidi diantaranya Pertalite dari semula harga Rp7.650 per liter naik menjadi Rp10.000 per liter. Sementara solar yang sebelumnya harga Rp5.150 kini naik menjadi Rp6.800 per liter. Harga BBM non-subsidi jenis Pertamax naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liternya. Sejumlah pedagang di pasar tradisional Cisalak, Kota Depok, Jawa Barat mengeluhkan kenaikan harga BBM lantaran harga komoditi pokok seperti beras juga ikut melonjak mencapai Rp1.000 per kilogram, dampak dari kenaikan harga BBM. Tak pelak, kenaikan harga beras ini pun juga mengakibatkan penurunan omset penjualan. Harga beras ada perubahan nggak? Pasti ada ya, kalau perubahan mah. Naiknya juga banyak, bisa 1.000 sekilonya. Itu semua jenis beras, Bang? Semuanya, semua jenis beras. Itu naik 1.500 lah, 500 sampai 1.000 per kilo. Kenaikan harga BBM juga dikeluhkan sejumlah pengendara. Warga meminta agar penyaluran bantuan sosial pasca kenaikan harga BBM harus tepat sasaran. Selain membengkaknya nilai subsidi energi, tingginya harga minyak mentah serta pelemahan kurs rupiah juga menjadi alasan pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pada tanggal 3 September 2022, pemerintah Indonesia resmi menaikkan harga BBM subsidi. Setelah kebijakan tersebut, inflasi Indonesia meningkat hingga sekitar 5,95%. Kenaikan ini berdampak luas terhadap berbagai sektor, seperti meningkatnya biaya transportasi dan naiknya harga kebutuhan pokok. Namun, di sisi lain, kondisi ini membuat lapangan kerja saat itu belum sepenuhnya pulih setelah pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menghadapi dua tekanan sekaligus, yaitu kenaikan harga dan keterbatasan pekerjaan. Inflasi merupakan kondisi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Sedangkan pengangguran adalah keadaan ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja belum mendapatkan pekerjaan. Dalam konsep ekonomi makro, hubungan antara inflasi dan pengangguran dijelaskan melalui kurva Phillips yang menunjukkan adanya hubungan antara keduanya dalam jangka pendek. Namun, hubungan ini tidak selalu berlaku dalam semua kondisi. Kasus kenaikan harga BBM tahun 2022 menjadi contoh nyata bagaimana inflasi dapat terjadi akibat kenaikan biaya produksi. Ketika harga energi meningkat, biaya distribusi barang juga ikut naik. Hal ini mendorong perusahaan untuk menaikkan harga jual produk sehingga inflasi meningkat. Di sisi lain, proses pemulihan ekonomi pasca pandemi tidak berjalan secara merata. Banyak perusahaan masih melakukan penyesuaian dan belum sepenuhnya membuka lapangan kerja baru. Akibatnya, tingkat pengangguran masih menjadi tantangan, meskipun aktivitas ekonomi mulai membaik. Kondisi ini termasuk dalam kategori cost plus inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi. Sementara itu, pengangguran yang terjadi dipengaruhi oleh dampak pandemi serta ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri saat ini.
Ketika kedua kondisi ini terjadi secara bersamaan, ekonomi berada dalam situasi yang disebut stagflasi. Kondisi ini cukup kompleks karena penanganannya tidak bisa dilakukan dengan satu kebijakan saja. Dalam kehidupan sehari-hari, kondisi ini membuat masyarakat harus menghadapi tekanan ekonomi yang tidak ringan. Harga kebutuhan meningkat, sementara pendapatan tidak selalu ikut bertambah, sehingga daya beli menjadi menurun. Bagi masyarakat yang belum bekerja, situasi ini menjadi lebih menantang karena kesempatan kerja terbatas dan persaingan semakin ketat. Jika kondisi ini berlangsung cukup lama, dampaknya dapat meluas pada meningkatnya tingkat kemiskinan serta melambatnya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Jadi, untuk mengatasi kondisi ini diperlukan upaya dari berbagai pihak. Pemerintah dapat berperan melalui kebijakan bantuan sosial dan program yang mendorong terciptanya lapangan kerja. Di sisi lain, Bank Indonesia memiliki peran dalam menjaga stabilitas inflasi melalui kebijakan moneter. Sementara itu, masyarakat juga perlu beradaptasi dengan meningkatnya keterampilan agar lebih siap menghadapi perubahan di dunia kerja. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat, kondisi ini dapat diatasi secara bertahap. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa inflasi dan pengangguran merupakan dua permasalahan ekonomi makro yang saling berkaitan dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat serta kesiapan dari berbagai pihak, tantangan ini dapat dihadapi dengan baik. Demikianlah video kasus tentang naiknya harga BBM dan bagaimana kaitannya dengan inflasi dan pengangguran. Saya cukupkan. Terima kasih yang sudah menonton.